Ini ada kabar terbaru soal Kades Kohot Arsin yang belakangan terseret kasus pagar laut di Tangerang. Yang mana Barreskrim Polri Tribuners akhirnya menetapkan Arsin ini sebagai tersangka soal kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro ini menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Barreskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP, dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribuners. Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya. Yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Oke, jadi Bapak Arsin ya. Ini pagar laut bukan? Pagar laut. Pagar laut lagi, waduh. Iya, lanjut lagi guys. Iya. Tapi sekarang akhirnya terungkap. Oh ya? Siapa dalamnya? Anjay. Yang mana ini tadi ya disebutin ya, Bapak Arsin. Beliau ini adalah kepala desa Kuhut. Kahut. Bukan. Nah, yang baru-baru ini terseret dalam skandal pemalsuan dokumen terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Nah, jadi ternyata memang benar pagar laut ini ilegal. Karena ada pemalsuan dokumen dalamnya. Benar. Nah, menurut informasi yang beredar nih, Arsin ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri setelah melalui serangkaian gelar perkara. Menariknya, tidak hanya Arsin. Nah, nggak cuma satu ternyata oknumnya banyak. Banyak ternyata. Oknum tapi banyak. Oknum tapi banyak. Iya. Tetapi juga ada 3 orang lainnya, termasuk ada sekretaris desa. Wah. Kemudian banyak juga yang lain. Antek-anteknya lah ya. Antek-anteknya banyak. Mereka ini membantu dalam pemalsuan sertifikat. Oh iya. Makanya ya jadi dipermudah dong, nggak ketahuan. Karena dibantu oleh ya ini orang-orang ini, antek-anteknya banyak. Nah, dari keterangan yang diperoleh, aktivitas pemalsuan ini sudah berlangsung sejak tahun 2023. 2023 berarti makanya sekarang pagernya itu udah jadi baru ketahuan ya, karena sudah dari tahun 2023. Benar. Masang-masangnya itu diam-diam apa gimana? Tahun lalu ya. Ya. Dan berhasil menghasilkan 260 surat hak milik tanah dan semua itu ilegal. 260 sudah dibuat loh. Iya. Berarti kan prosesnya lama ini prosesnya. Benar. Wow, ini bisa-bisa nggak ketahuan gitu loh. Iya ya. Karena memang dibantu ya banyak dari sekretaris desa dan perangkat-perangkat segala macam ini. Berarti saling menutupi bau. Saling menutupi ya. Bapak Kades ini cerdas dia. Nggak main sendiri. Iya, mainnya tutupan. Bahkan mungkin di atasnya juga sama gitu. Nah, tapi nih, meskipun Bapak Arsin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, tapi saat ini belum memberikan informasi dan belum ditahan. Masih tersangka. Masih diselidiki lebih lanjut. Oke. Bagus sih, karena yang namanya penyelidikan nggak boleh nanggung-nanggung. Harus sampai benar-benar, wah ternyata benar ini dari semua barang bukti penyebabnya ini si beliau ini. Oh iya. Sampai kok cuma hanya karena
apa namanya, beberapa dokumen yang ditemukan langsung ditahan ini 3 orang ini. Oh iya. Perlu disidik lebih lanjut. Siapa tahu lebih besar korupsinya kan. Benar, dan orangnya lebih banyak kan, siapa tahu. Benar banget, siapa tahu orangnya lebih banyak. Benar. Karena nggak mungkin satu pohon itu berdiri tanpa banyaknya akar. Betul. Makanya hal itu yang melatar belakangi mengapa beliau ini belum ditahan sampai sekarang. Oke. Bagus. Nah, dari yang dari yang kita tangkap ya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi. Iya. Semua itu harus transparan. Benar. Jangan sembunyi-sembunyi. Benar. Harus tahu. Kira-kira Betul. anggaran sekian ini digunakan untuk apa? Nah, benar. Jangan sampai ada pemalsuan kayak gini lagi kan. Wah, benar. tentunya merugikan ya. Iya. Berarti kedepannya juga bukan hanya pagar laut dong, tapi jalan-jalan yang sudah berlubang itu kan pembangunan sebuah gedung di desa, jembatan-jembatan segala macam ini rakyat itu harus tahu, masyarakat harus tahu secara terbuka ya. Benar. Jangan sampai kayak gini gitu. Oke. Iya. Jangan sampai kok yang bawah ikut-ikutan korup ya. Iya, benar. Ya. Nah, jadi kita semua ini berharap ya semoga kasus ini itu bisa segera terselesaikan ya. Benar. Sampai bosan loh, sampai dari kemarin itu pagar laut terus. Iya, tapi ya yang penting pagar laut itu jangan sampai hilang. Kita terus kawal. Gitu loh. Tapi dengan kinerja yang cepat, satset. Ya, benar. Harus. Karena banyak kasus lain yang belum dipecahkan. Iya, siapa tahu ada pagar-pagar laut yang belum ditemukan. Nah, maka dari itu ya semoga ya pelaku-pelaku segera jera lah, mereka mengakui kesalahan, kemudian kedepannya nggak ada lagi oknum-oknum yang begini. Benar. Ya, harapan kita begitu ya. Betul. Apakah kalian juga setuju? Silahkan tulis di kolom komentar.